Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bertemu dalam Zoom meeting ini untuk belajar dalam hal ilmu yang sangat penting yaitu ilmu faraid atau ilmu waris, di mana ilmu ini yang akan duluan diangkat atau dicabut oleh Allah, dan semoga kita termasuk yang mewarisi yang bisa membagikan ilmu ini sebelum ilmu ini dicabut nantinya. Nah, dalam pembelajaran banyak sekali hal-hal yang ternyata yang di lapangan atau di masyarakat kita pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, di sini hadir mungkin ada yang sudah pernah belajar juga, baik itu di training atau di mentoring. Nah, terkadang hal-hal yang kecil, yang umum itu muncul di tengah masyarakat. Maka dengan adanya beberapa kasus atau pertanyaan yang banyak dimunculkan di masyarakat itu, maka kami dari Kapah Waris Center mencoba memberikan ya dalam bentuk talkshow, dalam bentuk diskusi tanya jawab ya beberapa hal yang penting. Dan untuk kali ini, nah kita akan mencoba membahas tentang cucu ya. Nah itu mungkin yang sedikit gambaran. Nah, tak lupa salawat beri salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya bila berakhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu Ustaz, kita buka saja pertemuan kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita bacakan untuk mendapatkan keberkahan lebih banyak umum Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Baik, alhamdulillah kita sambil menunggu Ustadz yang akan hadir membantu kita dalam tanya jawab atau talkshow nanti, kami sedikit memperkenalkan diri. Ya, saya Rahmat Junaidi, saya salah satu founder dari Kafah Waris Center. Ya, berawal bermula dari hal yang sama kebanyakan orang ketika ilmu waris ini tidak dimiliki, dan ketika adanya kasus barulah mencari di mana bisa untuk menyelesaikannya. Nah, itulah awal mula saya ya, walaupun dia itu sudah belajar, sudah bertemu dengan Ustadz Yusron, tapi ketika terjadilah kemalangan ibunda rahimahullah meninggal, maka saya mencoba untuk mencari bagaimana lebih jauh. Nah, alhamdulillah ternyata Ustadz Yusron menjabarkan dengan sangat detail, dengan mudahnya. Makanya kami dari Kafah Waris Center membuat suatu pembelajaran khusus untuk training itu ada 4 langkah mudah. Nah, 4 langkah mudah ini salah satunya yang paling mudah, dan Bapak Ibu siapapun yang ikut training pasti bisa. Kenapa? Karena hanya mendata siapa saja ahli waris yang ada. Nah, dari data ahli waris ini, inilah termasuk yang akan kita bahas dalam talkshow kita pada hari ini atau pada malam hari ini. Ya, siapa saja yang mendapatkannya, bagaimana mendapatkannya, yaitu salah satunya cucu. Nah, cucu ini banyak orang bertanya dan banyak terjadi juga ya. Nah, inilah yang akan kita coba. Ya, sebenarnya cucu waris itu cucu itu dapat nggak sih? Nah, itu ya. Nah, alhamdulillah Ustadz Yusron sudah bergabung bersama kita, dan ini Bapak Ibu yang hadir, kita di sini talkshow ya, diskusi aja tanya jawab, dan Bapak Ibu nanti kasih kesempatan juga untuk bertanya. Namun saya dengan Ustadz dulu ya akan membuka beberapa pertanyaan yang sangat banyak kami temukan di lapangan, dan semoga ini membantu juga Bapak Ibu yang hadir ketika muncul pertanyaan ini bisa menjawab ya. Makanya yang pernah ikut training, mentoring ini menambah wawasan tentunya ketika muncul di lapangan nantinya. Nah, untuk ini kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Yusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Ustaz Yusron sudah bergabung sama kita. Dan di sini ya kami dari Kafawari Center, ya di sini ada Ustadz yang menemani kita, yaitu Ustadz Muhammad Yusron Ramli, di mana Ustadz ini telah banyak membantu ya masyarakat Muslim untuk menyelesaikan kasus warisnya. Dan banyak kasus waris yang telah diselesaikan itu Bapak Ibu dari berbagai kalangan ya, baik itu bahkan ustadz-ustadz sendiri ada, ya dari kalangan karyawan, kantoran-kantoran, pegawai negeri dan lain-lainnya. Dan kami juga memberikan training juga sama kepada mereka-mereka itu. Nah, banyak para peserta training juga alhamdulillah merasakan mudah ketika belajar bersama Kavawari Center, karena ada teknik khusus yang kami buat, yaitu teknik mind mapping. Namun
pada malam hari ini kita coba dulu membahas apa saja pertanyaan yang muncul banyak di lapangan yang ditanyakan oleh masyarakat umum ya, masyarakat Muslim khususnya, bagaimana tentang cucu. Nah, untuk itu kita langsung saja, kita udah buka tadi Ustadz. Untuk itu kita langsung izin Ustadz ya, Bapak Ibu, kita langsung saja. Saya akan bertanya beberapa case yang dijumpai di lapangan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, Rahimah, Bapak Ibu, kalau tentang cucu, nah kita kan tahu nih cucu, kalau ada bapaknya, nah nanti ada kakeknya, nah itu kan banyak urutannya lumayan panjang. Tapi ketika ada yang meninggal, bagaimana? Tapi sebelum itu, pertanyaan yang paling banyak atau yang dulu ditanyakan pada oleh masyarakat kita, apakah cucu termasuk ahli waris? Nah itu yang paling banyak. Ini mungkin Ustadz boleh sedikit kasih gambaran tentang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Apakah cucu termasuk ahli waris? Nah, silakan Ustadz, kita langsung saja untuk pertanyaan Ya, pertama itu. oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Rahmat dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi apa namanya, dalam golongan ahli waris, jadi cucu itu termasuk ahli waris ya. Jadi kalau ditanya apakah cucu termasuk ahli waris, jawabnya bisa ya, bisa tidak ya. Karena kan cucu itu ada dari apa namanya jalur anak laki-laki dan dari jalur anak perempuan. Ya. Jadi kalau ditanya cucu mana yang termasuk ahli waris ya cucu dari jalur anak laki-laki. Nah gitu Pak. Ya, jadi Bapak Iya, Ibu, nah, memang kita perlu tahu. Nah, jadi Ustadz, jadi walaupun ada cucu yang jelas-jelas itu di bawah dari orang tua, tapi ternyata ada yang tidak dapat. Nah, ini mungkin ada iya, banyak penerima waris ini nanti kalau eh, dalam pembelajarannya bisa dah hafal itu Ustadz dengan mudah ya. iya betul. Itu penerimanya ada berapa Ustadz? Ya, 25 ya, ya. Calon penerima waris itu totalnya ada 25. Hmm. dua Walaupun puluh lima cucu sebenarnya Jadi termasuk, tapi ada yang tidak termasuk gitu Ustadz ya, untuk menguatkannya. iya betul. Iya, Oke. jadi dari 25 itu cucu termasuk di antara 25 orang tersebut yang menjadi calon ahli waris. Nah, jadi inilah Bapak Ibu pentingnya kita belajar ilmu faraid ini. Kita jadi tahu siapa saja ahli waris atau yang akan menerima harta warisan yang nanti dibagi secara hukum Islam. Nah, ternyata tadi jawabannya cucu bisa saja dapat ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Nah, sekarang tentu dapatnya ini kapan? Nah, kapan cucu mendapatkan waris tersebut? Nah, mungkin Ustadz boleh tambahkan. Karena ini juga, saya yakin Bapak Ibu juga punya pertanyaan yang sama. Karena ini saya mengutip dari beberapa case atau pertanyaan dari masyarakat. Nah, silakan Ustadz mungkin bantu jawab lagi. Kapan, kalau memang ada yang mendapatkan itu? Nah, kapan cucu itu mendapatkan warisan tersebut? Ah ya, oke. Baik, mungkin saya bantu pakai tampilkan PowerPoint dulu dikit ya, supaya lebih tergambar gitu ya. Oke. Jadi ini mungkin sedikit supaya bisa menggambarkan cucu yang dimaksud itu yang mana gitu ya. Jadi dari sini bisa tergambar ya, terlihat gitu Oke, ya. lebih jelas Ustadz, mantap. Jadi ya, oke. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau ada orang yang meninggal, ini kan mayit nih, ini mayit. Jadi orang yang mau kita bagikan harta warisnya. Nah, kemudian mayit itu kan punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Nah, cucu mana yang termasuk ahli waris itu cucu dari jalur anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, anaknya anak laki-laki ini, baik anak laki-laki, maksudnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, inilah yang termasuk ahli waris cucu itu. Nah, adapun cucu dari jalur anak perempuan ini tidak termasuk calon ahli waris. Nah, gitu Pak Rahmat yang tadi yang supaya lebih lebih jelas. Oke. Jadi nampak Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ada yang tidak dapat itu kan anak ada dua tuh, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kalau anak Ya, perempuan betul. itu ada punya anak lagi, berarti kan cucu dari si mayit yang kakeknya. Berarti nggak dapat ya. Ya, Ini betul. ceritanya kan, waduh, kok bisa nggak dapat? Ya itulah dia sudah sesuai dengan hukum Islam ya. Nah, jadi kapan cucu mendapatkan waris tersebut? Seperti ini Ustaz ya untuk penjelasannya ya. Semoga sudah bisa mendapatkan pencerahan. Iya, kalau pertanyaan Pak Rahmat yang kedua tadi ya, yang kedua tadi, Nah, kapankah kapan bisa cucu dapat mendapatkan waris waris tersebut? ya?
Nah, tadi kan disebutkan bahwa cucu itu adalah cucu yang ini kan, Ya, anaknya anak laki-laki. Nah, betul. adapun di sini itu kalau ada cucu itu tidak termasuk calon ahli waris. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Kapan kapankah cucu? Nah, cucu ini dapat waris gitu ya? itu sering Nah, ditanyakan Ustaz. iya. Jadi cucu yang dibawa ini akan dapat harta waris itu kalau yang di atas ini sudah meninggal, yang ini sudah meninggal. Ya. Jadi kalau Oke. ini sudah meninggal, sudah wafat, barulah yang di bawah ini itu akan dapat, yang di bawah ini akan dapat waris. Nah, seperti itu. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang di atas ini sudah meninggal, barulah kemudian yang di bawah ini akan dapat waris. Nah, Gitu. menarik Jadi itu Bapak Ibu ya. Hmm, ini sudah wafat. benar, Gitu ya. ya. Nah, Nah, gitu. jadi terkadang ada nih yang mendapatkan pembelajaran, wah ini penerima waris ini. Nah, jelas-jelas dari anak laki-laki ada cucu yang bisa menerima waris. Tapi kenapa kok ketika kakeknya meninggal nggak dapat bagian cucunya? Nah, tadi karena adanya masih bapaknya si cucu ini anak laki-laki tersebut. Tapi kalau Ustadz sampaikan tadi Iya, kan betul. lakinya meninggal, wafat barulah dapat. Jadi udah terjawab Bapak Ibu ya, kapan cucu mendapatkan waris tersebut? Ya kalau bapaknya ya sudah meninggal maka baru ketika kakeknya nanti meninggal barulah si cucunya dapat. Gitu Ustaz ya. Semoga jelas ya. Ya, ya. Jadi Oke. kalau kita gambarkan ya, kita anggap misalnya ada seorang kakek meninggal. Ini anggap aja tahun 2024 sekarang ya, Hmm, 2024. Nah, ini anak laki-lakinya anggap aja sudah meninggal tahun sebelumnya, Ini dulu ya. 2023. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika meninggalnya ini, mayit di tahun 2004, ini kan posisinya adalah sebagai kakek. Kakek Oke. dari cucu ini. Oke. Maka ahli warisnya karena ini sudah meninggal ya, di Baru dalam dapat. ilmu faraid disebutkan bahwa anak dari anak laki-laki yaitu dia yakumu makoman ibn ya. Dia akan Oke. naik menggantikan kedudukan daripada anak laki-laki. Oke. Sehingga Nah, yang akan jadi ahli waris itu adalah anak perempuan ya, bisa jadi satu atau lebih, kemudian cucu dari anak laki-laki. Nah, itu dia. gitu ya. Jelas Bapak Ibu ya. Semakin Ya, jelas ini dapatnya demikian. ya, Jadi kalau memang dapat Ustaz, nah ya, berapa bagiannya untuk cucu tersebut? Nah ini boleh dibantu Ustaz. Ini juga ya. ditanya. Oke. Nah, kemudian untuk cucu ini dapat berapa? Kita lihat ya posisinya ya. Jadi kalau misalnya ya, cucu yang ada itu hanya cucu perempuan. Nah, kita anggap tidak ada cucu laki-laki. Ini tidak ada ya. Ini kita anggap tidak ada. Oke. Tidak ada cucu laki. Hanya ada cucu perempuan. Maka cucu perempuan ini kalau jumlahnya satu orang, dia dapat setengah. Nah, gitu ya, setengah. Kalau lebih dari satu orang, dia dapat 2/3. Nanti dibagi rata. Nah, dengan kalau jadi dapat 2/3 ini kalau lebih dari satu orang. Nah, kemudian kalau eh, nah cucu perempuan ini bisa dapat setengah atau 2/3 dengan syarat anak perempuan ini tidak ada. Ya, Eh, jadi ini tidak ada. Ini tidak ada. Bisa sudah meninggal lebih dahulu atau memang tidak ada. Ya, artinya anaknya cuma anak laki-laki tunggal. Nah, seperti itu. Ya. Baru cucu perempuan ini bisa dapat setengah atau 2/3. Nah, bagaimana kalau cucu perempuan ini ada? Ada dan katakanlah jumlahnya hanya satu orang. Nah, anggap aja anak perempuan ini ada dan jumlahnya hanya satu orang. Jumlahnya satu orang. ya. Maka cucu perempuan ini nanti akan dapatkan setengah. Hmm. Maaf, anak perempuan Anak ini dapat perempuan, setengah. cucu. Kemudian nanti cucu perempuan ini akan mendapatkan seperenam. Ya, Oke. akan dapatkan seperenam. Jadi kalau misalnya cucu perempuannya ada 3 orang, maka seperenam ini dibagi untuk 3 orang, bagi rata. Nah, gitu ya. Kalau cucunya hanya cucu perempuan. Nah, Oke. itu dapatnya gini ya, seperti itu. Nah, Nah, sekarang bagaimana ini kalau ada cucu laki-laki gitu ya. Nah, kalau ada cucu laki-laki, apa aja sekarang kita hapus ini ya, kita anggap ada cucu laki-laki. Ada cucu laki. Nah, bagaimana kalau ada cucu laki-laki? Maka kalau ada cucu laki-laki, eh, bagian waris yang tadi itu dibatalkan dulu, yang ini dibatalkan dulu ya. Jadi dibatalkan dulu. Kemudian mereka ini kalau bahasa kita itu berkongsi ya, atau dapat berserikat semua ya, ya. mendapatkan sisa ya dalam bahasa
Apa itu namanya asobah. Namanya asobah bil goiri. Ya, nanti laki-laki, cucu laki-laki banding cucu yang perempuan itu 2 banding 1. Nah gitu ya. Jadi 2 banding 1. Jadi anak perempuan ini kalau satu orang, anggap aja kalau satu orang dia dapat setengah, nanti sisanya untuk cucu. Nah kalau lebih dari satu orang anak perempuan nanti dapat 2/3, sisanya untuk cucu. Nah gitu. Nah sederhananya biar lebih jelas ya, biasanya Ya. sederhananya hartanya ada, anggap aja 200 juta ya, 200 juta. Anak perempuannya cuma satu orang ya. Kalau satu orang berarti anak perempuan dapat setengah ya. Maka anak perempuan dapat 100 juta ya, gitu ya. Kemudian anak cucu ini dapat sisa, maka sisanya adalah Sekitar. 100. 100 juta. Nah, nanti tinggal laki-laki banding perempuan 2/1. Nah, gitu ya. Nah, gitu, Pak. Ini Oke, gambarannya. Nah, oke. bagaimana kalau Cucu cucunya laki-laki. laki-laki Nah, semua, tidak ada ya cucu betul. perempuan ya. Kalau cucunya laki-laki semua, maka laki-laki ini dia mendapatkan asobah bin nafsi. Jadi asobah aja, sisa ya. Asobah aja. Jadi kalau misalnya cucunya ada laki-laki 3 orang, ya, maka sisa ini dibagi rata untuk 3 orang. Misalnya tadi gini ya, jadi misalnya anaknya ahli waris meninggalkan satu orang anak perempuan, itu dapat setengah, kemudian cucu laki-laki 3 orang. Ini. Maka dari 200 juta, 100 juta untuk anak perempuan, 100 juta lagi untuk sisanya. Maka 100 juta ini dibagi untuk 3 orang. Bagi 3. Jadi 100 bagi 3. Berarti nanti per orang dapat 33,3 sekian ya per orang. Mantap. Nah, Jelas nah ya. gitu Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu nanti bersabar dulu ya untuk pertanyaan nanti bisa di chat aja dulu nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Ini kita coba angkat dulu kasus yang sering kami temui dan Bapak Ibu mungkin juga dapat gambaran wawasan nanti untuk memecahkannya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini kan banyak Bapak oke. Ibu mungkin juga melihat wah Ustaz ini kok hitungannya gimana? Nah, ini kalau seandainya seperti ini Ustaz, apakah kayak tadi perhitungan kalau cucu perempuan aja ada seperberapa seperberapa itu bagaimana cara kita mengingatnya nanti kalau kita belajar itu gimana Ustaz? Ada ya cara-cara termudah nah Ya, di jadi Awadi ya Center. betul. Ya, alhamdulillah di Kavawari Center kita ada pembelajaran dengan teknik mind mapping. Ya, jadi kita ada membuat rumusan namanya 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, dari 4 langkah mudah itu kita akan mengajarkan teknik mind mapping, bagaimana bisa mengingat 25 calon ahli waris dan juga berikut semua porsi warisnya. Nah, porsi waris itu maksudnya apa? Seperti ini anak perempuan bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat Al-Baqarah, surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat 11. Nah, bagaimana teknik mengingat semua ini? Insya Allah kita nanti akan ajarkan. Jadi ada teknik namanya teknik mind mapping, bisa mengingat semua ini tanpa perlu dihafal. Jadi Mantap. cukup kita buat dalam bentuk magan, kemudian kita ulang. Biasanya setelah diulang, ditulis ulang 3 kali itu sudah lengket, insya Allah. Bismillah. Ya. Oke, mantap. Jadi Bapak Ibu, ini saya tambahkan tadi pertanyaan itu karena banyak juga dari bapak-bapak, ibu-ibu yang diskusi bertanya, ketika kita coba ajak, yuk ini kan contoh kasus satu nih, bagaimana dengan yang lain? Nah, sebenarnya di Kavawari Center seperti disampaikan Ustadz tadi, ini saya mengikuti apa yang arahan Ustadz ya. Ustadz setelah membuat khusus Bapak Ibu dengan teknik mind mapping. Nah, dipetakan di pikiran kita. Sehingga anak perempuan berapa, anak dapatnya anak laki-laki dapatnya berapa porsinya, begitu cucu juga dan lainnya nanti itu ternyata bisa dengan mudahnya dengan cara mind mapping. Nah, apa itu nanti mungkin di akhir akan kita jelaskan. Cuman saat ini yang menjadi hal penting itu cucu ini ternyata karena dalam pembagian waris porsi warisnya tadi sudah sampai Ustaz terus ahli warisnya ada kemungkinan dapat. Nah, sekarang ada case yang lebih banyak juga apa yang lebih membuat orang jadi bingung, mungkin bingung kalau kita bilang ya. Karena begini Ustaz, seperti tadi, jika ada, nah ini mungkin Ustaz boleh coret-coret juga, jika ada Ya, seorang kakek kan, dia punya anak, nah kemudian ya, punya cucu, anaknya punya cucu. Nah, anaknya yang laki-laki ini lebih dahulu meninggal tadi ya 2003 ya tadi kan. betul. Ya, Apakah ketika kakek meninggal, cucu dari anaknya lebih dulu meninggal itu dapat warisannya atau tidak? Nah, mungkin itu sering. Karena kalau ya.
eh, bagaimana pula nanti anak perempuan? Nah, itulah mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya, jadi apakah jika ada anak yang lebih dulu meninggal dari orang tuanya, Kita anggap anak apakah laki-laki itu satu, dua, tiga saja, bukan hanya satu. ya, ya misalnya kita buat sini lagi ya. Jadi ada anak laki-laki lagi, anak laki-laki ya. Yang kedua, ini agak aja anak laki-laki yang pertama ya, Oke. seperti itu. Ini sering pertanyaan nih Bapak Ibu, mungkin ada juga kasus yang sama, boleh Nah disimak ini baik. kita anggap anak laki-laki yang pertama, anak laki-laki yang kedua ya. Kemudian di sini ada cucu juga ya, kita anggap aja di sini ada Ya. cucu juga, seperti itu. Nah, eh, anggap aja anak pertama ini sudah wafat tahun 2021 ya. Kemudian ada mayit di sini meninggal tahun 2024. Nah, seperti itu. Nah, ketika meninggalnya mayit tahun 2024, otomatis anaknya yang hidup itu kan yang pertama anak perempuan. Ya, kemudian ini sudah wafat, ya ini sudah wafat, kemudian ada anak laki-laki yang ini. Nah, pertanyaannya, apakah cucu yang dibawa ini dapat waris atau tidak ya? Betul, ya. Nah, Karena bapaknya seperti kan sudah itu. meninggal. Nanti Karena ya penjabaran betul. tadi kan dapat ya kalau yang anak laki-laki ini. Nah ini kan sekarang apa masih bisa dapat? Ya. Bagaimana? Silakan. Nah, sekarang yang di lingkari merah ini ya. Apakah cucu yang di lingkari merah ini dapat waris atau tidak? Eh, kalau kita belajar ilmu faraid dasar ya, ilmu faraid dasar nanti akan diajarkan bahwa kalau anak laki-laki yang ini, ya, anak laki-laki yang anak laki-laki yang kedua ini masih hidup, maka cucu yang ada di lingkaran merah ini tidak dapat. Kenapa? Karena ini namanya mahjub, terhalang. Karena masih ada anak laki-laki yang hidup. Nah, seperti ini. Nah, ini biasa kita pelajari dalam ilmu faraid dasar. Ya. Nah, tapi kalau kita melanjutkan pembelajaran kita naik ke pembelajaran yang lebih atas lagi, maka ada pembahasan di ilmu faraid tingkat menengah dan tingkat atas, tingkat lanjutan lah intinya. Itu ada pembahasan namanya wasiyah wajibah. Nah, apa itu wasiyah wajibah? Wasiyah wajibah itu adalah eh, eh, bagian waris ya berupa wasiat yang diberikan kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu wafat daripada kakek atau nenek ya, di mana posisinya terhalang. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi di lingkaran merah yang ini yang di bawah ini kan orang tuanya, siapa orang tuanya? Anak laki-laki yang ini. Nah, anak laki-laki yang ini itu lebih dulu wafat daripada mayit, ya daripada si kakek. Jadi orang tua yang ini itu wafat tahun 2021. Nah, ketika wafatnya kakek tahun 2024, posisi cucu di bawah ini terhalang. Kenapa? Karena ada anak laki-laki yang ini yang masih hidup, anak laki-laki yang kedua. Maka untuk cucu yang di lingkaran merah ini itu diberikan bagian namanya wasiat wajibah ya. Jadi wasiat wajibah. Itu Nah, kalau dibagi di itu juga Ustaz ya. ya Pembagian itu di saat bersamaan itu juga. Karena kan tadi ya dikatakan bersamaan betul, bahwa bersamaan. cucu Ya, itu seharusnya tidak dapat kalau dasar kita belajar. ya, Karena masih ada ya, anak laki-laki. ya, Artinya ada masyarakat kita ya karena tahu bahwa ketika ada anak laki-laki itu dua, satu yang meninggal, satu yang hidup, maka ya putus tadi kan nggak dapat. Nah, ternyata di akhir baru ketahuan, oh ternyata bisa ya dapat dengan namanya wasiat wajibah. Nah, itu pembelajaran ya betul. tingkat tingkat Di lanjutnya. tingkat Nah, ya itu betul tingkat lanjutan. seharusnya itu di awal sudah dibagikan berarti cucu itu dengan pembelajaran yang wasiat wajibah ini berarti Ustaz ya, tidak Betul ya menunda lagi. diberikan ya. Nah, iya. Jadi ya, wasiat wajibah ini adalah bagian untuk cucu yang orang tuanya lebih dulu wafat daripada mayit ya, daripada kakek atau nenek di mana posisinya dia terhalang. Jadi cucu yang mana? Bisa cucu dari jalur anak laki-laki Bisa. atau cucu dari anak perempuan. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya di sini ada dari bawah anak perempuan ini, ya Oke. saya buat warna kuning dulu ya biar lebih jelas. Jadi kalau dari anak perempuan ini di sini ada cucu ya. Di sini ada cucu juga. Nah, kemudian anak perempuan ini lebih dulu wafat. Anggap aja anak perempuan
perempuan ini wafat di tahun 2022 ya. 2022 wafat. Berarti dia lebih dulu wafat daripada mayit ini. Maka ketika mayit ini meninggal, maka ada cucu. Ini kan ada cucu dari anak perempuan yang lebih dahulu wafat. Maka sama ya. Posisi anak perempuan ini nanti juga mendapatkan bagian yang disebut wasiat wajibah. Jadi intinya wasiat wajibah ini adalah bagian untuk cucu di mana cucu ini orang tuanya lebih dulu wafat daripada mayit dan posisi orang tuanya itu posisi cucunya terhalang baik karena ada anak laki-laki yang hidup ya anak laki-laki yang hidup kalau dia dari jalur cucu dari jalur anak laki-laki atau dia dari jalur cucu dari anak perempuan nah gitu Nah, ini yang buat sebenarnya banyak pertanyaan tuh ini, Ustaz. nah gitu ya Gini ya, Bapak Ibu ya mungkin juga sama dengan kebanyakan yang ditanyakan orang atau yang saya tanyakan nih contoh. Tadi ya Ustaz, sering banyak nih jadi kasus ya nah, Ustaz katakan tadi kan anak perempuan, cucu dari anak perempuan tersebut tidak termasuk dalam penerimaan waris. Nah, betul ya tapi ya kenapa tiba-tiba muncul? Nah, itu yang sering ditanyakan kok termasuk ya ketika wasiat wajibah, padahal dia dalam dasar tadi dia bukan penerima waris, tapi ternyata jadi bisa. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Mungkin bisa dapat gambaran nih kita semua. Ya, jadi nanti dalam perhitungan wasiat wajibah dia itu akan mendapatkan bagian orang tuanya ya. Jadi bagian dari orang tuanya. Jadi soalnya orang tuanya ini kan dapat ini anak perempuan. Tapi karena dia sudah meninggal lebih dahulu, maka nanti bagiannya akan diturunkan untuk cucu dari jalur dia. Tapi nanti akan ada syarat-syaratnya yang akan dibahas di pembahasan ilmu faraid. Sama dengan ini, jadi cucu dari sini ya, cucu dari anak laki-laki ini juga kan posisinya terhalang. Nanti dia akan mendapatkan bagian daripada orang tuanya Nah, dengan diajarkan. syarat-syarat tertentu ya, seperti itu. Semoga jelas Bapak Ibu ya. Kenapa kok bisa Ya, muncul? Tadi kan di awal dijelasin bahwa cucu dari anak perempuan tidak dapat. Loh, sekarang kok bisa dapat gitu ya? Nah, karena ada ya, yang ya. karena pemahaman dasarnya saja, sehingga cucu kasihan nih meninggal anak perempuan dari si kakek tadi udah meninggal, cucunya ada, tapi gara-gara ilmunya tidak dapat secara keseluruhan, dianggap cucu nggak dapat bagian. Nah, ini kan kasihan ya. Padahal jawabannya tadi katakan Ustadz, dia adalah mengambil bagian dari mamaknya lah kita bilang ya. Kan karena Iya, eh, betul. ibunya telah meninggal, maka dia ada bagian yang didapatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu, karena ada kasus yang seperti itu. Nah, bagaimana Ustadz kalau sudah kejadian, artinya sudah dibagi nih sama-sama abang-abangnya. Sementara cucunya dari adiknya perempuan misalnya nggak sempat dibagikan karena tadi pemahamannya nggak sampai ke sana. Itu gimana ya Ustadz ya? Itu ada. Kalau sudah selesai ya sudah saling memaafkan aja. Kalau apalagi kalau sudah Nah, tidak ada, tanggung jawabnya sudah kan masih di habis ya. abang-abang itu ya apa? Ya, ya. Oke. Ya, jadi ya itu tadi memang makanya memang kita perlu mengupgrade ilmu ya. Nah, bukan cuma masalah ini sebenarnya, cuman di masyarakat bahkan banyak kasus pembagian waris misalnya ya. Ada seorang meninggal, anaknya perempuan semua. Lalu mereka bagi waris itu dihabiskan dibagi rata di antara anak-anak perempuan. Padahal kan ketika anaknya perempuan semua, anak perempuan ini anggap aja dia tidak punya anak laki-laki ya. Anak tidak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan semua. Anggap aja anaknya perempuan 3 orang. Kemudian ada istri ya, istri. Nah, di masyarakat itu seringkali ketika meninggal mayit, anggap aja orang tuanya mayit ini sudah wafat dua-duanya. Mayit ini punya bapak dan ibu sudah wafat dua-dua. Maka seharusnya bagi warisnya itu istri ini itu dapat seperlapan ya. Kemudian anak perempuan ini kalau 3 orang itu dapat 2/3. Nah, kalau seperti ini kan masih ada sisa. Nah, sisanya itu diberikan kepada saudaranya mayit, saudaranya. Kalau ini kan posisinya sebagai bapak ya, bapaknya anak-anak perempuan ini. Nah, ini saudaranya, saudara-saudara laki-lakinya, saudara laki-laki maupun yang perempuan. Nah, ini harusnya sisanya diberikan ke sini. Tapi di masyarakat itu seringkali ketika meninggal mayit itu dibagi saja di antara istri dan anak-anak. Nah, ini tidak diberikan. Nah, seperti itu. Itu tadi sekali lagi ini karena faktor kurangnya ilmu ya, seperti itu. Jadi penting Ini ya banyak belajar. nih kasus di masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu, kita alhamdulillah di Kafah Waris Center ada pembelajaran mulai dari yang dasar itu tadi yang memang penerima ahli warisnya sesuai dengan yang telah dikatakan disebutkan tadi ada 25, tapi ternyata ada pembagian waris dengan teknik-teknik khusus atau setelah ketentuan seperti ini, ya ada yang meninggal
Nah, ini ada lanjutannya. Di Kava Wari Center itu ada lanjutan bagian pertama dan bagian kedua. Bapak Ibu, ini menarik ya kalau kita belajar itu ada Bapak Ibu waktu ambillah. Karena ketika Bapak Ibu nanti ikut belajar sekali, maka Bapak Ibu berikutnya sudah menjadi bagian dari keluarga Kava Wari Center. Ketika punya kasus, punya masalah, sudah bisa langsung ditanyakan dalam grup konsultasi yang mana itu adalah alumni atau yang telah ikut dalam training-training tersebut. Jadi barangkali ini beberapa hal yang pernah kami temui di lapangan. Semoga bisa menjadi perhatian Bapak Ibu juga dengan wawasan. Namun saya yakin masih ada pertanyaan atau kebingungan atau apapun itu, baik itu tentang cucu ataupun yang lain. Nah, kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya, diskusi dalam hal ini. Nah, di sini kami berikan Boleh, kesempatan silakan. kepada Bapak Ibu. Untuk ini silakan raise hand atau boleh open mic langsung. Kami persilakan. Dari siapa dulu? Izin Raise bertanya, hand itu Ustaz. lebih nampak. Karena kalau tidak raise hand, mungkin kita cek dulu. Ada dua yang open mic ini. Pak Haris dan Yayan. Siapa dulu nih? Oke, mana sini tinggal satu Pak Yayan mungkin boleh? Nanti baru Pak Haris ya. Pak Yayan mau bertanya itu open mic? Pak Yayan atau ini Bapak atau iya Bapak ya? Silakan yang sudah open mic boleh langsung berbicara, diskusi, bertanya. Kami persilakan. Bagaimana? Atau belum? Nah, boleh mungkin dari yang lain boleh resen. Kalau resen itu kelihatan kan memang ada niat langsung bertanya. Karena open mic nggak kelihatan soalnya. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya? Pak Haris, Bang Haris. Silakan. Ya, nah, syukron Pak Rahmat. Ustaz, izin Ya, bertanya terkait tadi yang wasiat wajibat. Nah, itu teknis pelaksanaannya kapan, Ustaz? teknis pelaksanaannya Ustaz, gitu, Pak silakan ya. langsung Ya, saja. Pembagiannya. oke, baik. Teknis pelaksanaannya sebenarnya dibagikan bersamaan, Pak. Ya, dibagikan bersamaan. Nah, saya kasih contoh aja, Pak ya. Jadi, misalnya begini kasusnya ya. Jadi, anggap aja ada seorang meninggal, kemudian anak laki-lakinya ada dua ya. Ada dua, misalnya begini. Anggap aja anak lakinya ada dua. Ini anak laki-laki pertama, kemudian di sini ada anak laki-laki kedua ya. Ini anak laki-laki lagi. Nah, gitu ya. Nah, eh, anggap aja anak laki-laki yang pertama ini meninggal tahun 2022 ya. Kemudian ini kita posisinya ini kan sebagai kakek ya, kakek dari cucu ini. Ini kakek ya, atau bapak lah ya, bapak atau kakek lah. Nah, ini anggap aja meninggal tahun 2024. Nah, ini sudah wafat, ini sudah dicoret. Eh, nah, ini bagaimana pembagian warisnya? Ini kan ada anak perempuan, ada anak laki-laki, kemudian ada cucu. Nah, seperti itu. Anggap aja di sini ada istri ya, ada istri. Nah, di sini ada istri. Nah, eh, untuk wasiat wajibah itu kita lakukan simulasi pembagian waris dengan membuat asumsi dibuat dulu perumpamaan seandainya semua anak itu masih hidup. Ya, jadi semua anak yang meninggal itu kita buat asumsi perhitungan dulu seandainya dia masih hidup. Nah, kemudian kita lihat berapa bagian warisnya. Nah, bagian warisnya itu nanti akan diberikan untuk cucu yang ada di bawahnya. Misalnya ini anak laki-laki. Ya. Nah, kalau jumlahnya sampai sepertiga atau kurang dari sepertiga, maka itulah yang diberikan kepada cucu. Kalau lebih dari sepertiga, maka hanya diberikan maksimal sepertiga saja, Pak. Nah, seperti itu. Jadi ini istri seperlapan, ya. Ini seperlapan, nanti sisanya untuk anak-anak di sini, ya. Anak-anak ini. Jadi kalau misalnya meninggal seperti ini, anggap aja hartanya 800 juta, ya, 800 juta. Maka istri kan dapat 100 juta, 100 juta. Ya. Kemudian kita buat asumsi dulu eh, bahwa ada anak laki-laki dua orang yang hidup dan satu anak perempuan. Kita buat perhitungan dulu seperti itu. Jadi kalau dibuat simulasi berarti laki-lakinya ada laki-lakinya dua orang, kemudian yang perempuan
satu orang ya, ini dua. Nah, kemudian ini kan 2:1 ya. Nah, dua ini satu bagian. Ini 4, ini 1. Berarti ini 5 ya. Maka yang laki-laki itu masing-masing dapat 2/5. Nah, tadi ini 800, 100 untuk istri, berarti sisanya ada 700 ya. Sisa 700. Maka ini 2/5 kita kali untuk anak 700. Ini berapa ya? 700 bagi 5. Coba kita pakai bantuan kalkulator aja biar cepat ya. Kalau 700 bagi 5 140 ya kali 2 gitu. 280 ya, 280 juta. Nah, 280 ini kalau kita bagi 800 nyampe sepertiga enggak ya? 280 bagi 800 0,35 ya. Tidak sampai sepertiga ya, tidak sampai sepertiga. Karena tidak sampai sepertiga, maka ini yang diberikan untuk cucu. Ya. Ini diberikan untuk cucu, 280. Ini nanti diberikan untuk cucu ini. Nanti berbagi laki-laki banding perempuan 2:1. Nah, kemudian nanti dihitung ulang, Mbak. Jadi nanti dihitung ulang, berarti ini wasiat untuk anak cucu ini. Baru kemudian nanti dihitung ulang, 800 dikurang 280, 800 dikurang 280, ini berarti sisanya 520 ya, betul ya, 520 juta. Nah, ini nanti dibagikan untuk ahli waris yang hidup. Siapa itu? Untuk istri, anak perempuan, dan anak laki-laki. Nah, gitu Pak teknisnya. Jadi itu kalau ditanya berhitungannya bersamaan. Nah, seperti itu. Nah, Oh, nanti intinya bagian cucu ini pasti mendapatkan lebih sedikit daripada bagian daripada anak laki-laki dan anak perempuan yang masih hidup dari jatah yang aslinya. Seperti itu, Pak. berarti untuk pembagiannya nanti ketika si mayit ya, dalam hal ini kakek meninggal baru dia dikasih satu ya, Ya, wasiat betul. wasiat. Iya, betul. Jadi begitu kakek meninggal, kan sebenarnya dalam ilmu faraid, begitu kakek ini meninggal, otomatis langsung hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Mm-mm. Nah, gitu. Ya. Kalau sebelum kakek meninggal itu kan katakanlah tadi di 2024 ya, beberapa Ya. hari sebelumnya tuh anak perempuan dan anak laki-laki yang sisanya itu meninggal duluan. Sisi cucu itu dapat wasiat wajibah juga nggak tadi? Kan Oh, sebelum kalau wasiat kalau wajib. nah kita lihat, Mbak, apakah posisi cucu ini terhalang atau tidak. Jadi makanya tadi disebutkan cucu itu bisa dapat wasiat wajibah, bisa juga dapat bagian waris asli. Ya. Nah, kapan bisa mendapatkan bagian waris asli itu kalau posisinya seperti ini saya hapus dulu. Jadi kalau misalnya anak laki-laki ini sudah meninggal, ya, ini sudah meninggal, kemudian anak perempuannya anggap aja ada 3 orang di sini ya, anak perempuan 3 orang. Nah, kemudian anak laki-lakinya cuma 1 orang, dan dari anak laki-laki ini ada ditinggalkan cucu, ya, anggap aja anak cucu laki-laki 1, cucu perempuan 1. Maka kalau seperti ini posisinya, kalau yang ini bukan wasiat wajibah, kalau ini namanya waris asli, Pak. Jadi, jadi kalau cucu ini memang ahli waris dia posisinya ketika anak laki-laki ini sudah meninggal lebih dahulu dan tidak ada anak laki-laki yang lain. Atau misalnya ada anak laki-laki yang lain tapi memang sudah meninggal semua. Misalnya ini anak laki-laki pertama ya. Kemudian ada anak laki-laki kedua, anak laki-laki kedua. Kemudian ini juga sudah meninggal. Anggap aja ini tahun 2021. Ini 2022. Kemudian dari sini ada juga cucu kan. Cucu laki-laki misalnya eh, tiga cucunya laki-laki aja 3 orang. Nah, kemudian ini mayit meninggal tahun 2024. Nah, bagaimana ketika dibagi waris dari mayit ini yang tahun 2004? Anggap aja ini namanya A, ya kan? Bapak A. Maka cara bagi warisnya adalah, misalnya istrinya masih hidup ya, istri masih hidup. Maka cara bagisnya warisnya adalah istrinya ini dapat 1/8, ya. Kemudian anak perempuannya ini ada 3 orang, ini dapat 2/3. Nah, sisanya itu untuk semua cucu yang ini. Ini cucu ini digabung. Ini mendapatkan
namanya asobah bil ghairi, di mana laki-laki banding perempuan nanti dapat 2:1 dari sisa itu. Nah, gitu, Pak. Eh, ya, maksudnya gini, Sat. Kan awalnya dia bukan ahli waris asli ya. Dia diberi Iya, kewajiban. iya betul. Kemudian yang atas-atas itu meninggal lagi gitu. Artinya dia Iya, menjadi waris itu, iya betul. wajibahnya menjadi batal atau gimana, Sat, berarti? Wajibannya berarti tidak ada, Pak. Iya. Walaupun sebelumnya sudah diwasiatkan. Kalau ada wasiat, wasiatnya jadi ini, Pak. Jadi begini, eh, seorang mayit yang ini mayit, bolehkah dia berwasiat untuk ahli waris? Jawabnya boleh kalau tidak termasuk ahli waris. Dalilnya adalah hadis Nabi. Jadi innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris itu. Fala wasiat ahli warisin. Maka dia tidak ada lagi wasiat untuk dia. Maka untuk anak perempuan ini itu wasiat itu tidak berlaku lagi karena Allah sudah menetapkan bagiannya 2/3. Nah, kemudian untuk cucu ini tidak ada lagi wasiat untuk dia karena Allah sudah menetapkan bagiannya ini. Nah, gitu ya. Nah, si kakek ini boleh berwasiat kepada keluarga yang lain yang tidak termasuk ahli waris yang ada di sini, Pak. Kalau yang ada di sini itu sudah Allah yang tetapkan bagiannya masing-masing. Maka kalau ada wasiat itu tidak diberlakukan. Yang diberlakukan itu adalah hukum faraid. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka ini sepakat mau memberlakukan? Jawabnya dihitung dulu secara faraid, kemudian masing-masing ini mengetahui berapa bagiannya masing-masing, lalu kemudian kalau mau melaksanakan wasiat itu atas persetujuan daripada semua ahli waris ini. Nah, gitu, Pak. Ya, baik, Karena Ustaz. memang ada juga hadis yang lain ya, bahwa la wasiyata li warisin illa ayyajisa warasahu. Kecuali kalau kemudian ahli warisnya menyetujui. Nah, gitu, Pak. Wallahu Nah, a'lam. syukron. Jazakallah khairan. Ya, Ya, sama-sama, Pak. ya alhamdulillah ya kalau mungkin. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya, silahkan kami kasih kesempatan satu lagi. Nah, ini ada yang mencoret-coret ini. Coret-coret. Mustaqim ya. Eh, Mustaqim. gimana nggak Oh mau? ya. Oke, Oke silakan. ya, baik. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau Bapak Ya, Ibu sambil menunggu pertanyaan mungkin dari Pak Rahmat mungkin nah, ada yang mungkin mau Bapak Ibu disampaikan. boleh apa ya, apa namanya, chat nanti kalau ada pertanyaan, saya ingin berbagi dulu informasi. Nah, Bapak Ibu, ya hari ini kita coba ini yang kita kupas nih, kita bahas. Nanti insya Allah ada lagi banyak ya, termasuk kita ada pembelajaran dalam bentuk training ya, di mana training ini mentoring juga itu akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kami akan coba sampaikan pesan penting dari salah seorang peserta training waris. Ini Bapak Ibu secara offline waktu itu. Beliau orang tua kita berumur 80-an tahun dan saat itu hadir dari pagi sampai sore bertahan. Masya Allah ya, karena menurut anaknya waktu itu kalau biasa ikut training, biasanya pagi itu istirahat, siang istirahat, sore istirahat, sehingga naik ke kamar untuk istirahat. Tapi ketika belajar waris itu sangat sangat dahsyat ya, dan akhirnya memberikan testimoni yang sangat penting bagi kita dan menjadi perhatian untuk kita agar kita jangan sampai salah melangkah ketika pembagian dan marilah kita sama-sama belajar. Mari kita tonton terlebih dahulu video dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin
menuntut ilmu yang belum pernah Ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang Ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya, di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita, terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah, ya Ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan, ya, dalam ilmu ini. Yang terakhir, Ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya, sangat besar untuk meninggalkan, ya, generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya, mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu ya luar biasa pesan penting. Nah, baik Bapak Ibu, nanti yang bertanya kami lanjutkan dulu ya ini. Nah, Bapak Ibu, kita di sini ada kesempatan untuk konsultasi. Bagi Bapak Ibu mungkin baru bergabung bersama Kafawari Center dalam Zoom ini, kami ada kesempatan konsultasi itu dalam grup WhatsApp ya. Ada juga dalam Zoom. Ini insya Allah kalau dalam WAG atau grup WhatsApp itu setiap hari Selasa, sekali sepekan. Tapi kalau di Zoom, insya Allah itu ada sekali sebulan, di awal bulan rata-rata. Nah, bagi Bapak Ibu ada juga yang ternyata tidak mau langsung di umum, maka ingin privat ya, ingin ada privasi dari apa yang Bapak Ibu tanyakan, maka kita bisa lakukan Zoom untuk konsultasi ini jika Bapak Ibu jauh dari kami yang berada di Kota Medan. Tapi jika berada di Kota Medan bisa berjumpa langsung. Nah, Alhamdulillah kami dalam membantu ini, kita akan berikan dengan akad profesional, kita bisa berikan langsung dengan detail. Detail sampai berapa yang Bapak Ibu dapatkan dalam porsi-porsinya dan juga ada surat-suratnya. Ini akan kami bagikan. Nah, ini beberapa informasi untuk konsultasi waris bersama Kafah Waris Center. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar ilmu waris ini? Tadi pesan dari orang tua kita agar tidak bersalahan. Dan juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti fakta di lapangan kita temukan ada yang saling bunuh lah, ada yang cekcok akhirnya berujung insiden berdarah. Nah ini semua sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari.
Dalam hadis lewat Ad-Darqutni dan Al-Hakim ini dikatakan bahwa kita, ya, diingatkan di sini, pelajarilah ilmu faraid. Nah, ini saya sengaja kuning, ini biar warnanya nampak jelas. Pelajarilah ilmu faraid. Nah, kita diingatkan agar kita mau belajar dan juga kita bisa membantu orang lain, kita ajarkan orang lain, ya. Kenapa ini penting? Karena ilmu waris ini akan dicabut lalu fitnah menyebar. Sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan. Jadi sudah diingatkan kita akan ada terjadi perseteruan, ya, seperti yang fakta-fakta kita temukan. Nah, oleh sebab itu semoga Bapak Ibu termasuk yang mau mencari, ya, mengambil kesempatan ilmunya agar bisa dipelajari. Nah, Alhamdulillah Kafah Wari Center memberikan satu tempat, ya, yang Bapak Ibu walaupun jauh bisa secara online, ya. Kalau secara di Kota Medan dekat, kita bisa secara offline kita adakan di hotel. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu jauh, tapi bisa nggak kita selenggarakan di hotel secara offline? Bisa. Kalau Bapak Ibu berkenan menjadi tim Kafah Wari Center, menjadi event organizer di sana atau IO-nya, kita siap untuk bersama-sama membuat acara secara offline. Tapi kalau tidak, secara online. Kami Alhamdulillah sudah masuk juga di beberapa perusahaan, sekolah, lembaga pendidikan lainnya, itu bisa secara offline dan online. Nah, jadi kalau memang secara offline, Bapak Ibu, kami hadir ke sana dari Kafavori Center, kita siap, ya. Nah, apa yang kami berikan itu sangat-sangat membantu masyarakat umat Muslim, khususnya yang mau belajar. Kami berikan dengan 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, Alhamdulillah, 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris ini Bapak Ibu akan dapatkan makalah kalau kita offline, atau online Bapak Ibu akan dapatkan dalam bentuk e-book, ya, e-book, ya, buku elektronik yang Bapak Ibu bisa jadikan ini panduan Bapak Ibu ketika, ya, belajar dan juga menemui kasus. Nah, apa itu e-book 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris? Nah, detailnya nanti Bapak Ibu bisa dapatkan dalam materi trainingnya. Nah, kemudian ada bagan waris yang akan kami berikan, yang kosong, yang berisi, dan juga yang lengkap. Ini gunanya untuk Bapak Ibu bisa dengan mudah berjalannya teknik mind mapping. Nah, mind mapping yang sudah disampaikan, maka Bapak Ibu bisa hafal tanpa menghafal. Ini dasarnya teknik mind mapping dengan 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Insya Allah Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmunya, ya, dengan mudah. Nah, Bapak Ibu juga akan diberikan latihan dari awal pertemuan sampai akhir. Nah, latihan inilah salah satu juga yang membuat Bapak Ibu nanti insya Allah bisa dengan mudah, ya, belajar ilmu waris ini dan menghafal tanpa menghafal, hafal tanpa menghafal, ya. Bagaimana Bapak Ibu latihan ini dari awal sampai akhir dan tidak hanya dalam Zoom tapi juga dalam grup. Nah, Bapak Ibu akan diberikan grup WhatsApp, ya, untuk bisa saling berbagi jawaban yang telah dikerjakan dan juga bisa digunakan untuk konsultasi. WhatsApp khusus untuk alumni training, kalau sudah selesai tetap bisa digunakan nantinya. Nah, juga ada sertifikat yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu, kapan sih penyelenggaraannya? Nah, insya Allah dalam waktu dekat yang ada itu di bulan Juni. Di bulan Juni insya Allah ini sudah masuk angkatan ke-19. Nah, materinya Bapak Ibu akan dapatkan memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Kemudian rincian ashabul fur dan asobah seperti yang tadi Ustadz sudah sampaikan, Bapak Ibu akan diajarkan dengan bagaimana cara mudahnya. Ada strateginya, ada tips triknya, ya, ada tips and trick. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya sudah dibuatkan polanya khusus. Nah, kemudian belajar praktek menghitung waris dengan cara aul, rod, dan lainnya, Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, kapan itu waktu pelaksanaan? Insya Allah setiap hari Selasa dan Jumat selama 5 kali pertemuan, mulai pukul 20 atau jam 8 malam sampai 21.30. Jadi Bapak Ibu, Selasa, Jumat selama 5 kali pertemuan. Nah, itu tadi fasilitasnya sudah akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, untuk ini Bapak Ibu, kita akan gunakan teknik mind mapping. Nah, berapa sih biayanya? Nah, ini biaya untuk ini kalau kita belajar training, Bapak Ibu, ini training, ya, bukan kajian, bukan seminar. Training ini biasanya mahal tentunya kalau di luar sana adanya training. Nah, Bapak Ibu di sini, wah, ini terlewat, ya. Bapak Ibu tidak perlu bayar mahal karena kami akan berikan harga khusus. Nah, tapi berapa sih itu kok hilang, ya? Sebentar, ya Bapak Ibu, ya. Itu normalnya ya kita bilang Bapak Ibu itu di 295.000.
Nah, 295.000. Ntar kita coba keluarkan. Terlewat. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan, nah ini. Nah, normalnya 500.000. Nah, khusus ya Bapak Ibu, kami berikan promo ya hanya 295.000. Nah, 295.000 inilah harga promo yang kami berikan. Bapak Ibu boleh cek ya yang kami pernah lakukan. Tapi Bapak Ibu yang hadir hari ini ada keistimewaan. Tadi ini dia. Buat yang serius, yang mau transfer hari ini atau mungkin hari ini udah malam ya, kita kasih kesempatan 3 hari biasanya. Sampai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Jumat insya Allah Bapak Ibu hanya bayar 245.000 saja. Bisa transfer ke rekening yang ada di sini. Atau Bapak Ibu bisa langsung nanti klik ya training ilmu waris. Nah, terus sebentar saya coba ketikkan https s.id training ilmu waris. Nah, Bapak Ibu nanti di training ilmu waris ini kalau Bapak Ibu masih dapatkan harga 295, maka gunakan eh, kontak saya ya. Mungkin di sini harganya khusus ya. Atau Bapak Ibu boleh catat atau foto atau capture transfer sekarang ya itu ke rekening BSI nomor rekeningnya 7108550648 atas nama Rahmat Junaidi. Atau boleh nanti Bapak Ibu chat atau call atau WA saya di 0853 5551 7722. Nah, ini mungkin Bapak Ibu silakan. Nah, Bapak Ibu yang hari ini yang sudah yang hadir ya, ingin mendapatkan rekaman, sudah tahu ya Bapak Ibu semua sudah mendapatkan apa namanya? eh, join atau belum nih? Kalau belum join, maka Bapak Ibu silakan saya ketikkan di apa ya? Di chat Zoom-nya. Bapak Ibu silakan ketikkan nanti nih saya kirimkan ke chat Zoom. Nah, rekaman nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di sini di https s.id garis miring gratis Tokso Waris. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau sudah daftar di sana, maka nanti akan saya kirimkan promonya khusus Bapak Ibu dapat potongan atau diskon bukan hanya tadi yang dari 295 tapi dapat tambahan lagi 50.000 jadi bayar hanya 245.000 saja. Nah, barangkali itu yang bisa informasi yang kami sampaikan untuk saat ini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk tadi ada pertanyaan di chat ya. Ustadz Yusran masih standby siap? Standby Ustadz ya, standby ya. Oke. Oke, Baik, Bapak Ibu, silakan. ada pertanyaan mungkin terkait apa yang kami sampaikan tadi? Ada yang mau ikut training? Siapa di sini mau ikut training? Ada yang mau ikut training? Oke, ada ya. Nah, untuk ikut training Bapak Ibu boleh nanti hubungi link khusus atau hubungi saya. Nah, ini Bapak Ibu kita ada dari Bu Prihatini, kita pelajari dulu ya. Di sini Bu Prihatini menanyakan Assalamualaikum. Kalau suami meninggal lebih dulu, nah kalau suami meninggal lebih dulu, kami tidak diberi waris dari anak yang lain. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, ini langsung saja, Ustaz, silakan. Eh, maksud pertanyaannya gimana nih? Oke. Suami meninggal Bu, lebih Bu dahulu. Prihatini mungkin boleh open mic aja. Boleh ya, Bu? Silakan. Iya. Ini. Jadi gini Ustadz, Ya. suami saya meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya. Mm-mm. Saya punya anak dua. Mm-mm. Orang tua dia punya anak itu empat, lima. Dua laki-laki sama almarhum suami saya dan tiga perempuan. Nah setelah orang tua laki meninggal, kemudian Ya. menyusul orang tua perempuan. Nah, Ya. jadi orang tua itu hanya meninggalkan rumah besar gitu, Ustaz. Nah, Oh, pas gitu. pas saya ke sana, tiba-tiba rumah itu sudah dibagi tiga sama mereka gitu. Jadi Oh, saya gitu tuh ya. nggak ajak ngomong gitu. Terus saya gini kok Hmm. gini gitu kata dia. Oh saya sih nggak dosa. Kamu kan suami udah meninggal duluan. Jadi kamu tuh nggak ada hak gitu. Oh saya bilang gini. Kenapa kita nggak ngomong ke Ustadz? Tanya lebih jelas. Saya bilang gitu. Kalau saya nggak dapat pun tidak apa-apa. Saya bilang kayak gitu. Kalau memang Hmm. hukum harusnya seperti itu gitu. Terus jadi sekarang sih saya ya masa bodoh gitu. Cuman istilahnya bener nggak Oke, sih sekarang seperti itu? kita runut dulu, Bu ya. Jadi eh, suami Ibu bersaudara berapa orang, Bu? Laki-laki? Laki-laki satu. Suami Ibu aja ya? Enggak dua, berarti dua sama Eh, adiknya. so- oh, ada satu lagi. Sini ada Suami anak saya anak lagi. pertama. Mm-mm.
Laki-laki lagi ya. Kemudian saudara perempuannya berapa orang? 3. Oh 3 ya. Berarti ini perempuan juga ya. Nah kemudian yang di antara 5 bersaudara ini suami ibu yang lebih dulu meninggal ya. Iya, Ini tahun berapa Bu? 2012. 2012. Kemudian menyusul ayahnya meninggal ya. Iya, bapaknya meninggal 2000 2018. 2018. Nah, ketika meninggal ini istri masih ada kan? Ya, Kemudian anak ibu laki-laki berapa orang? 2. Laki-laki 2, perempuan Nggak ada, hanya laki-laki aja. oh laki-laki aja ya. Nah, yang seperti ini cucu laki-laki ini harusnya dapat. Bu. Jadi ketika dilakukan pembagian waris dari ini mayat ini ya. Bapak ini misalnya ini Bapak A ya. Ketika dilakukan pembagian waris dari Bapak A ini maka istrinya itu dapat 1/8 ya. Nah, kemudian sisanya itu untuk anak-anaknya. Jadi ini semua ini dapat waris nih. Nah, untuk cucu yang ini itu dia mendapatkan bagian dari bapaknya dengan catatan jumlahnya tidak melebihi sepertiga harta. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kakeknya ini itu belum pernah memberikan harta untuk cucunya ini dengan jumlah seperti yang akan didapatkannya. Nah, Iya. seperti itu. Jadi itu 2 syaratnya. Kalau belum pernah maka cucunya ini mendapatkan bagian harta dari pembagian waris kakeknya. Ya, jadi bapak dari bapaknya. Seperti itu. Besarannya berapa? Besarannya adalah sebesar bagian orang tuanya dengan dibuat dulu simulasi perhitungan dengan jumlah tidak melebihi sepertiga harta. Kalau kita lihat si perbandingannya ini tidak sampai sepertiga harta, maka dia mendapatkan bagian seperti bagian orang tuanya. Begitu Bu. Namanya wasiat wajiban. Tapi kalau istrinya sudah meninggal, Ustaz, jadi suami istri ini udah meninggal, orang tuanya gitu. Jadi Nah, tinggal anaknya saja gitu. sama. Jadi sama. Jadi ini ketika ini meninggal formasinya masih sama seperti ini Bu ya. Tidak ini saudaranya yang lain belum ada yang meninggal lebih dahulu kan. Nah, sama, berarti sama juga. Jadi ketika ini meninggal, itu sama juga. Itu diturunkan sama juga seperti ini. Jadi untuk cucu ini mendapatkan wasiat wajibah. Ya, seperti itu. Jadi dia mendapatkan bagian daripada orang tuanya. Dengan jumlah yang tidak melebihi sepertiga dari total harta. Nah, seperti itu, Bu. Iya, Ustaz. Terus kalau nggak dapat, jadi hukumnya gimana ya, Ustaz? Mereka. Kalau tidak dapat, ini kan sebenarnya pembagian secara faraid ya. Dan ini adalah hak sebenarnya. Haknya. Maka ini sebenarnya wajib memberikannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang harusnya saudara-saudara ini bertanya ya kepada yang paham ilmu faraid, lalu kemudian dilaksanakan ketentuan faraid. Seperti itu. Ya, saya kira Ustaz Ya, jelasan. sama-sama. Iya, Bu, sama-sama. Saya kembalikan ke Oke, Pak Rahmat. baik. Alhamdulillah sudah terjawab. Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Open mic langsung saja, nggak apa-apa. Silakan. 5 menit terakhir, ya kita manfaatkan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Nah, kalau kita lanjutkan yang ini sebelum sambil nunggu ya, silakan Silakan. kalau ada yang mau bertanya sambil nunggu. Jadi kalau kita lanjutkan dari kasus ibu tadi ya, nah saya kasih warna merah. Ketika suami ibu meninggal, ini kan suami ibu di sini. Nah, pembagian warisnya ketika suami ibu meninggal, ini kan pertama istri. Kemudian ini posisinya bapaknya itu kan masih hidup waktu itu yang mayat ini. Masih hidup kan? Masih hidup. Kemudian juga ibu kandungnya kan masih hidup. Jadi ini pembagian waris ketika suami ibu yang meninggal. Jadi yang dapat itu ibu, istrinya, kemudian anak laki-laki, ya, kemudian bapak dan ibu kandungnya. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada orang yang meninggal, ada 5 pihak yang pasti dapat ya, yaitu bapak dan ibu kandung, kemudian pasangan, suami atau istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan.
Nah, jadi baginya seperti itu. Baru kemudian ketika mayat ini meninggal, kakek itu kemudian untuk anak-anaknya dapat waris, kalau untuk cucunya dapat wasiah wajibah. Kemudian berikutnya yang meninggal adalah nenek, ya ini nenek-nenek kan. Anak-anaknya yang di bawah sini itu dapat waris, kemudian untuk cucunya di sini dapat wasiah wajibah. Nah, cucu dari anak laki-laki yang lebih dahulu tinggal daripada nenek atau kakek. Sudah. Nah, gitu ya. Kalau lengkapnya. Kalau bertanya lagi, Pak, dan saya punya anak gitu. Emang kalau Iya, suami saya meninggal, harus bagi waris apa gimana gitu? iya. Semua orang yang meninggal harus dibagi warisnya, Bu. Oh. Terus Ah, saya bagi ke siapa ya, Ustaz? itu rumah pencarian ibu bersama suami ya. Iya. Kalau pencarian ibu bersama suami nanti dipisahkan dulu ya, dipisahkan dulu mana bagian suami, mana bagian istri. Nah, yang dibagi itu bagian suami saja. Dibagi ke siapa? Dibagi ke bapaknya. Kan bapaknya itu waktu itu masih hidup. Mm-mm. Ibunya masih hidup. Ke ibu ya. Kemudian ke anaknya ya. Jadi kalau misalnya yang pertama kita lakukan dulu pendataan harta ya. Kita lakukan pendataan harta. Anggap aja totalnya itu anggap aja 1 M ya. Kemudian dari 1 M itu ternyata penghasilan bersama maka dibagi dua ya. Jadi 500 itu milik milik suami. Nah, yang diwaris itu hanya punya suami yang 500 ini. 500 ini nanti dikurangi dulu utang ya. Kalau ada utang. Kemudian kalau ada wasiat. Kemudian biaya pengurusan jenazah itu dikurangi dulu. Kemudian bersihnya anggap aja ya. Anggap aja misalnya bersihnya 300. Nah, 300 inilah kemudian dibagi ke istri itu dapat 1/8 ya. Kemudian bapak dan ibu ini masing-masing 1/6 ya. Kemudian anak-anak ini dapat sisanya. Nah, nanti laki-laki ini bagi dua karena 2 orang kan. Nah, seperti itu, Bu. Nah, adapun yang 500 ini dikembalikan ke istri. Tidak dibagi sebagai waris karena ini adalah harta milik istri. Saya Nah, gitu, berdosa. Bu. Ya. Berdosa dong ya, saya nggak bagi-bagi waktu itu ya. Ya ada hak orang yang belum disampaikan gitu hukumnya. Terus gimana itu? Ibunya udah meninggal, bapaknya udah meninggal. Berarti ini diturunkan kepada ahli warisnya. Jadi kalau ada harta waris yang belum dibagi dan belum disampaikan, maka itu turun kepada ahli warisnya. Anak-anaknya. Iya, jadi anaknya, Baik lagi. nanti dari bagian orang tua ini nanti ada bagian untuk cucunya anak-anak ibu nanti. Makanya nanti ini kita turunkan beberapa kali nih. Nah, gitu. Jadi ketika suami ibu meninggal, ketika bapak meninggal, dan ketika neneknya meninggal, gitu. Diurai satu-satu, gitu. Iya ya, betul juga ya. Oke, semoga Gitu. jawab ya. Harus. Ya, kalau ibu nanti mau butuh bantuan perhitungan secara detail, nanti bisa menghubungi Pak Rahmat. Oh, Nanti iya, bisa iya, dibantu iya. secara private gitu. Ya. Jadi memang butuh kita belajar dan butuh informasi, inilah dia tujuannya. Alhamdulillah Zoom ini semoga bisa menjawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita sampai dan di batas penghujung waktu kita. Di sini tadi saya sudah kirimkan di chat. Untuk pendaftaran training waris online ini, Bapak Ibu boleh klik link yang saya kirimkan dan itu harganya masih harga promo, belum ada diskon 50 ribunya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan diskon 50 ribu, ketikkan diskon TW 50 RB. Nah, artinya harga yang sudah diterapkan di sana akan dapat potongan. Ya, itu untung ya. Untungnya Bapak Ibu dapat potongan dan itu hanya berlaku selama 3 hari sampai hari Jumat. Ya, artinya apa? Begitu Sabtu nanti Bapak Ibu itu kupon diskon TW 50 RB itu tidak bisa digunakan lagi, itu otomatis dari sistem. Jadi Bapak Ibu beruntung hadir, ya dapat info diskon ini gunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yakinlah itu akan banyak gunanya Bapak Ibu ikut belajar training ini dan tidak akan masa rugi dan lain-lainnya. Nah Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain-lain silakan hubungi saya di WA boleh 0853 5551 7722 sudah saya kirimkan juga di chat Zoom yang ada.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah Kafah Waris Center masih terus akan memberikan berbagi kepada Bapak Ibu. Insya Allah setiap pekan kami akan hadir dan sampai nanti akhirnya Bapak Ibu akan belajar training waris dan dalam training waris Bapak Ibu akan dapatkan banyak hal dan Bapak Ibu yang luar biasanya apa? Bapak Ibu akan bisa membantu orang lain Insya Allah dengan bantuan juga dari para alumni dan juga Ustadz yang akan hadir dalam grup konsultasi waris khusus di mana Bapak Ibu alumni tetap bisa menggunakan grup tersebut seterusnya selamanya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Di slide-nya kita tutup ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Kami dari astaghfiruka Kafah wa Waris atubu Center ilaik. mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Haja Suryati, Bu Nur Hayati, Nena semuanya ya. Nggak bisa saya buka satu persatu. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu ya. Ya silakan langsung yang mau ikut training, yang belum diambil kesempatan ini. Bapak Ibu yang sudah ikut training boleh dibagikan itu ini. Terima kasih. Izin kita close. Terima kasih Ustadz. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Selamat Bapak Ibu semua. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Mbak Nawawi ya.